وهذه وصحبه ومن وجميع أوليائنا وأوليائنا خصوصا سادة العالمين وأولياء الكون أجمعين ثم إلى أرواح مشايخ والتوحيد السيد بن عيسى بارك سماواتي وسيدنا حبيب الله بن عبد الرحمن العطاس والشيخ عبد الله باز والحبيب الإنسان محمد الأبسي والحبيب علي بن حسن العطاس والحبيب علي بن حسن العطاس والشيخ أحمد بن عبد القادر الراشد والشيخ محمد بن كامل المسموس وبهدي محمد شافعي الحلبي بالمحمد صلى الله وجميع مشايخ والتوحيد كما كان على الأرواحهم أن الله يتغشى بالرحمة والمغفرة ويحيينا على لا إله إلا الله ويضربنا عليها وباركنا بأفواهها ويرزقنا الغرائبها ويرزقنا أسعارها ومن الذاكرين الله كثيرا في خير وعافية وإلى أخرج محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه سادة الكرام. أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Wabil khusus para alim ulama, khusus bil khusus tuan guru kita itu Kiai Haji Saleh Ramani MA beserta para asatidz yang lainnya dan bapak-bapak serta wabil khusus yaitu Bapak Wali Kota dan Sekda serta Bapak Camat dan Bapak Lurah yang saya hormati. Dalam kesempatan yang sangat berharga di tempat yang mulia ini, tentunya tak ada ungkapan kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah yang telah mempertemukan kita bersama dengan wasilah tawakupan majelis salim, yang tentunya mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin, adapun susunan acara yang kita lalui sebelum sambutan-sambutan dari pengurus masjid maupun dari Bapak Sekda, insya Allah Tuan Guru kita akan memberikan sekedar pencerahan menjelang bulan suci Ramadan. Kalau tadi pengkajian kitab klasik alhamdulillah sudah selesai ditutup dengan zikir tauhid. Nah sekarang kita ingin minta kepada Tuan Guru pencerahan untuk menjelang bulan suci Ramadan. Falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qatafa bihudah. Amma ba'du, yang kita muliakan para guru, asatidzah, habaib, bapak hadirin, pengurus beserta jamaah majelis ta'lim Masjid Jami' dia Guru Sya'ban, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari Selasa ini tanggal 23 Sya'ban 1442 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya sehingga kita sama-sama dapat hadir dalam acara penutupan pengajian yang rutin kita ikuti setiap 2 Selasa sekali setiap bulan
kalau nggak salah di tanggal yang ganjil kalau nggak salah ya, kena menjelang kedatangan bulan suci Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Nabi Muhammad SAW sempat sedih, menangis. Kenapa? Kena dikasih tahu oleh malaikat Jibril bahwa umat-umat terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad diberikan kesempatan hidup di dunia umur panjang-panjang, ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Di antara contohnya adalah yang Allah kisahkan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Allah, firman Allah, fala bisa fihim alpasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu dakwahnya 950 tahun. Kalau dakwahnya aja 950 tahun, kira-kira umurnya berapa itu? Masa ya habis lahir langsung dakwah, kan enggak? Ribuan tahun, ratusan tahun. Sementara Jibril ngasih tahu pada Muhammad bahwa a'mar ummah ya, umur-umur umatmu pendek-pendek relatif, ma baina sittin ila sab'in, antara 60 70. Nah, yang membuat Nabi sedih, kenapa Nabi sedih? Karena kalau diberikan umur panjang berarti kesempatan buat mencari bekal di dunia, buat kehidupan hakiki di akhirat nanti, berarti kesempatan itu luas, berarti bekalnya banyak. Namun umatku ya, berikan kesempatan sebentar ya, 60 70. Yang lebih 70 jarang. Mudah-mudahan kita alih-alih 150 maunya. Maunya 150, kok sendirian gak enak juga. Itulah yang menyebabkan Nabi itu sedih. Allah Ta'ala ingin menghapus kesedihan Nabi. Dengan cara apa? Dengan diberikan khusus untuk Nabi Muhammad dan umatnya ada tempat-tempat di dunia ini yang istimewa yang kita kenal. Ada 3. Yang pertama adalah Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah. Yang kedua adalah Tanah Suci Madinah Al-Munawwarah. Yang ketiga adalah Tanah Suci Baitul Maqdis. Di mana apabila ya, umat Nabi Muhammad berada di tempat tersebut, menggunakan ya, waktunya di sana untuk melakukan ibadah, Allah lipat-lipat gandakan. Jadi kata Nabi, salatun fi masjidi hadza ya, itu khairun min alfi salatin fi masiwa illal masjidal haram. Salat ini walaupun hadisnya ini salat, namun amal ibadah lain dikiaskan. Bukan hanya sekitar di Masjidin Nabawi, kata ulama, di Tanah Suci Madinah 1 seperti 1000 di tempat lain, kecuali di Masjidil Haram, kecuali di Tanah Suci Mekah. Itu bukan 1000, 100.000. Nah, kalau di Baitul Maqdis di sana 500. Oleh karena itu ya, saya pesan kepada saudara-saudara kita ini yang diberikan kesempatan mengunjungi tempat-tempat tersebut, terutama Mekah dan Madinah. Ibadah umroh ini ya. Ini kena ada corona, jadi umroh ini agak terhalang sedikit. Kesempatan berada di sana gunakan dengan sebaik-baiknya. Di antaranya apa itu kesempatan yang bisa kita manfaatkan ketika berada di Mekah Madinah? Melaksanakan sholat yang 5 waktu di Masjidil Haram ketika di Mekah dan di Madinah Masjid Nabawi. Orang mau sholat jamaah di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi tidak seperti orang mau sholat jamaah di masjid guru dia guru Sya'ban. Kalau saya ingin sholat subuh di masjid guru dia guru Sya'ban, dengerin azan dulu dari rumah, baru berangkat dari rumah, masih keburu ya. Yang orang baca tadi itu ya, sambil nungguin ente ya, yang beranjak dari rumah masih keburu bisa sholat jamaah di masjid dia guru Sya'ban, walaupun saat berangkat baru dengar azan. Tetapi kalau orang mau sholat di Masjidil Haram, kalau ente dengerin azan dulu baru beranjak dari hotel, ente bisa-bisa sholatnya di jalanan, di lift. Jadi 1 jam sebelum azan sudah harus ada di masjid ya, 1 jam. Nah, 1 hari berapa kali nunggu itu? 5 kali nunggu waktu azan 1 jam. Nah, gunakan selama berada nunggu 1 jam setiap sholat itu baca Quran. Orang baca Quran paling lambat 1 juz itu setengah jam.
Kalau nunggu 1 jam berarti baca Quran 2 juz. Masya Allah, 1 hari berapa kali nunggu? 5 kali nunggu kali 2 juz. Berapa itu? 10 juz. Paling sedikit orang umroh itu punya waktu kosong di Mekah 3 hari setelah diambil untuk umroh 1 hari. Tinggal ada sisa 3 hari. Masya Allah, hatam Quran di Masjidil Haram 1 kali, bukan baca doa hatam Quran ya. Baca Quran ya. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas bisa tamat di Masjidil Haram dengan cara seperti tadi itu. Setiap hari 10 juz, 10 juz, 10 juz. Masya Allah, dapat pahala seperti orang baca Quran berapa itu di tempat lain 100.000 kali hatam ya. Saya kira nggak ada manusia yang sanggup baca Quran 100.000 kali. Demikian juga saat kita berada di Madinah. Itulah keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad, yang apabila berada di tempat tersebut dia gunakan dengan sebaik-baiknya. Kualitas ya, ibadah umat Nabi Muhammad melebihi daripada umat dulu yang umurnya ribuan tahun. Namun yang namanya keistimewaan tempat ini tidak semuanya kita ini bisa mengunjungi. Yang bisa mengunjungi adalah yang punya uang, yang punya dana, yang punya badan sehat ya, baru bisa. Nah sekarang ini adanya pandemi COVID ini, walaupun orang badan sehat pun, walaupun uang ada pun nggak bisa ke sana. Namun jangan khawatir, ada satu macam lagi yang Allah berikan khusus buat Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu keistimewaan waktu. Nah kalau yang waktu ini tidak perlu dana, dimanapun kita berada, kalau waktu itu datang kita manfaatkan, kita akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Tidak perlu dana, yang penting ada kemauan ya. Di antaranya adalah bulan suci Ramadan yang sebentar lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita sehingga kita bisa ngalamin datangnya bulan Ramadan yang sekarang tanggal 23, kira-kira seminggu yang akan datang kalau tidak salah ya. Nah inilah ya keistimewaan ya waktu. Bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang namanya di dalam Quran ya, disebut. Kalau yang lain-lain walaupun Ashhurul Hurum nggak disebut, hanya Ramadan. Jadi Allah Ta'ala bilang ya, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Masya Allah. Satu. Yang kedua, Ramadan mulia. Kenapa? Karena bulan Ramadan Allah pilih waktu untuk melaksanakan puasa wajib. Allah tidak perintahkan kita puasa di bulan-bulan lain, namun dipilih di bulan Ramadan. Nah ini menunjukkan Ramadan. Yang kedua, yang ketiga, kenapa Ramadan ini bulan yang mulia? Karena Allah pilih bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran ya. Kenapa enggak di bulan-bulan lain dirunin Al-Quran? Pertama kali Ramadan menunjukkan Ramadan mulia. Yang ketiga, yang keempat, bulan Ramadan adalah satu-satunya bulan yang Allah Ta'ala memberikan hadiah kepada hambanya dengan 3 macam hadiah. Kayak orang ikut berlomba, hadiah pertama kalau dia itu menang pada babak penyisihan, perunggu namanya ya, perunggu. Kalau dia itu bisa sampai semifinal, nah itu namanya perak ya. Kalau sampai final nomor 1 emas. Nah itu kalau orang berlomba keduniaan. Namun berlomba di akhirat ya, berlomba untuk pahala buat di akhirat, di bulan Ramadan Allah kasih hadiah 3. Yang pertama bukan perunggu, namanya rahmah ya. Yang kedua namanya maghfirah. Nah kemudian sampai terakhir Allah kasih hadiah piala bukan emas tetapi yang itkun. Benar. Bedanya lagi kalau orang berlomba yang namanya perunggu cuma 1, yang mana perak cuma 1, yang namanya emas cuma 1. Namun hadiahnya Allah ya, siapa saja ya dapat hadiah itkun minan nar kalau kita sampai berhasil ke final. Nah yang terakhir di bulan Ramadan adalah bulan yang di malam harinya adalah salah satu malam yang sama-sama kita kenal dengan nama Lailatul Qadar. Siapa yang melakukan ibadah di malam hari itu bertepatan
dengan malam Lailatul Qadar, Masya Allah, Allah Ta'ala berikan pahala bukan sama dengan. Ini namanya isim tabdil. Khairun itu bukannya, itu artinya itu lebih baik, bukan sama dengan, lebih baik dari orang ibadah 1000 bulan. Kalau mau dijadiin tahun gampang, 1000 dibagi 12 sama dengan 83,4. 83 tahun 4 bulan komariah. Seumur-umur ya, sejak kita lahir kemungkinan belum sampai 83 udah keburu meninggal dunia. Mudah-mudahan lebih dari itu. Cukup ibadah enggak sepanjang malam, hanya sebagian malam kalau kita isi dengan ibadah bertepatan, Masya Allah, enggak usah banyak-banyak dah, 10 kali Lailatul Qadar aja ya. Ini udah melebihi kualitas umat dahulu yang umurnya berapa nih. Yang penting ada kemauan. Oleh karena itu Allah rahasiakan ya, nggak dikasih tahu malam berapa supaya setiap malam Ramadan kita isi dengan amal ibadah. Nah, inilah bulan Ramadan yang sebentar lagi akan kita tunggu, pantas untuk kita siapkan jiwa dan raga kita menjelang kedatangan. Tidak lain penutupan sementara ini untuk memberikan kesempatan bagi kita ini untuk menyiapkan jiwa dan raga agar supaya datangnya Ramadan kita bisa ibadah ya, atau meningkatkan takwa kita kepada Allah. Anggaplah Ramadan yang akan datang ini Ramadan yang terakhir ya. Banyak contoh kawan-kawan kita yang Ramadan tahun lalu masih sama-sama kita, namun Ramadan untuk tahun ini sudah tidak ada lagi di tengah-tengah kita. Kita anggap diri kita seperti itu sehingga kita ibadah mati-matian di bulan Ramadan. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaat bagi kita bersama. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, pencerahan apa yang telah disampaikan oleh Tuan Guru kita. Tentunya kami sebagai pengurus yayasan maupun masjid mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Tuan Guru yang selalu memakmurkan masjid di Sa'ban ini. Dan begitu juga para thalabah kami ucapkan telah berperan aktif yang selalu rutinitas dalam majelis salim yang beliau pimpin. Kami sebagai pengurus yayasan tentunya tidak bisa membalas kecuali hanya menyerahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji rutinitas tersebut jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah. Acara berikutnya itu sambutan. Yang pertama sambutan dari Yayasan Pengurus Masjid Adia Guru Syaban. Hal ini tentunya akan disampaikan oleh Al-Fakir sendiri. Di mana Al-Fakir? Selamat datang kepada Bapak yaitu Sekda, yakni Bapak Marullah Matalil SCMAG untuk memasuki ruangan masjid karena sudah ditunggu oleh Pak Wali Kota, Bapak Camat maupun Bapak Lurah. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Habib, sehat Habib. Udah di jalan. Masih di jalan. Oh gitu. Senang. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, di mana pengurus Yayasan Masjid Adia Guru Syaban telah berkiprah kepada umat Islam Kemayoran yang kurang lebih 99% adalah umat Islam. Alhamdulillah tahapan demi tahapan program yang telah dilakukan oleh yayasan untuk diketahui pertama oleh Bapak Sekda, yang kedua oleh Bapak Wali Kota maupun Pak Camat ataupun Lurah. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan? Pertama, bahwasanya posisi Masjid Jami Adia Guru Syaban berada di tengah-tengah 3 RW, RW 6, RW 5 maupun RW 7. Yang alhamdulillah program tahapan demi tahapan sudah tercapai. Yang pertama yaitu sarana pendidikan dan kemaslahatan umat yang 4 lantai. Alhamdulillah waktu pertama kali membangun yang langsung
daripada pembuatan yayasan tersebut oleh Bapak Gubernur Bapak Fauzi Wibowo. Alhamdulillah pada saat itu, sehingga dapat umat Islam merasakan bagaimana yang terdiri dari 4 lantai pendaya gunaannya, baik untuk TK maupun madrasah serta binaan anak yatim maupun duafa. Yang alhamdulillah sampai saat ini madrasah kita ada 200 murid dan anak yatim itu ada 60, sedangkan para duafa itu ada 140 para duafa, semua di bawah naungan Yayasan Masjid Adia Guru Syahban. Alhamdulillah. Kemudian tahapan yang kedua juga alhamdulillah Yayasan Masjid Syahban, di mana kondisi masjid pada saat itu nampaknya kurang indah berdasarkan kenyataan-kenyataan di masjid tempat lain. Alhamdulillah kami telah merenovasi tahap kedua pembangunan masjid. Alhamdulillah kita bisa rasakan sekarang bagaimana Masjid Syahban untuk kita sama-sama merasakan indah dan nikmatnya salat di masjid ini. Dah yang ketiga tahapan yang kita ingin capai adalah pendayagunaan sumber ekonomi umat. Kenapa hal ini perlu kami sampaikan? Karena bicara tentang masalah ekonomi kita sama-sama tahu sangat terbelakang. Namun dengan usaha yang kita akan rencanakan, mudah-mudahan hal ini bisa tercapai, minimal untuk umat Islam yang ada di wilayah daripada Kemayoran ini. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kadal kafru ayakunal kufra, kemiskinan bisa menimbulkan kekufuran. Kita tidak ingin umat seperti itu. Makanya yayasan berusaha maksimal untuk menghimpun bagaimana dana umat tersebut bisa dirasakan dengan nikmat dan indah tanpa ada sesuatu imbalan. Makanya yayasan punya satu dana hibah dari seorang hamba. Modal pada saat itu 20 juta, sekarang sudah bergulir menjadi 30 juta untuk anggota UKM. Ya, alhamdulillah pedagang-pedagang kecil kami berikan pinjaman terhadap mereka 1 juta tanpa ada bunga. Ini alhamdulillah kita sudah jalankan dalam sumber daya ekonomi umat. Yang kedua, juga kami sedang merintis warung Syahban yang saat ini sudah berjalan sedemikian rupa. Bahkan pada saat itu sempat ditinjau oleh Sadi Guno pada waktu itu, bahkan beliau sempat ke lantai 4 untuk memeriksa yayasan kami dan melihat kenyataan apa yang ada di yayasan. Alhamdulillah, makanya yang terakhir Bapak Gubernur yaitu Bapak Baswedan yang telah meresmikan masjid ini beberapa bulan yang lalu. Berarti Syahban adalah suatu hal yang tidak aneh di kalangan pejabat maupun di kalangan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Tidak ada anak yatim yang diundang ke istana kecuali yatim Syahban. Ini pun sebuah hal yang sejarah buat kami sebagai pengurus yayasan, bahwa anak yatim sampai pernah diundang, sehingga Yayasan Masjid Adia Guru Syahban bukan saja di kalangan pejabat yang dikenal, namun istana pun sudah tahu siapa Yayasan Syahban. Nah, apalagi Pak Gubernur kemarin menitipkan kepada kami sebagai pengurus untuk bagaimana upaya memakmurkan masjid ini yang dalam situasi dan kondisi COVID-19, namun alhamdulillah salat berjamaah sesuai dengan protokoler yang kami lakukan. Bahkan kemarin pun penawakupan Majelis Salim Gabungan Sekemayoran di bawah naungan Yayasan Masjid Adia Guru Syahban itu ada 19 masjid. Kemarin tawakupan dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur. Bahkan Wakil Gubernur sampai memberikan satu takjil, ya, baik berbentuk istilahnya korma maupun air mineral sebanyak satu masjid 20 dus. Alhamdulillah, berikut masker dan alat-alat untuk mencuci tangan. Beliau kemarin sudah serahkan pada kami, hanya kami tinggal menyalurkan kepada 9 masjid yang terkabung dan kebabung dalam Yayasan Asyafiyah Siratu Asyafiyah 3. Kenapa kami berikan Majelis Salim Gabungan Sekemayoran 19 ini? Karena tapak tilas Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Syafi'i Hazami sebagai perintis awal Majelis Salim yang ada di Kemayoran berjalan dengan baik sampai beliau wafat. Nah, setelah wafat
timbul ide-ide untuk tidak memadamkan lampu di Kemayoran, maka kami lanjutkan dengan menyatukan masjid, kurang lebih 19 masjid. Alhamdulillah, tuan guru kita yang ngajar adalah Kiai Haji Maulana Kamal Yusuf. Ini untuk diketahui di kalangan atas tentunya, supaya Yayasan Masjid Adia Guru Syaban adalah benar-benar menjaga kesatuan dan persatuan umat maupun bangsa dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dengan tujuan tiada lain menghindarkan dari berbagai macam aliran-aliran yang saat ini tumbuh dan berkembang, baik aliran sekulerisme, liberalisme, apalagi teroris. Insya Allah percayakan dengan kami bahwa talim kami adalah untuk membina tidak keluar dari koridor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kami mohon kepada para wali kota, camat maupun lurah atau sekda yang kebetulan masih ada di perjalanan. Nah, inilah sekedar untuk menyampaikan tentang masalah tahapan-tahapan Yayasan Masjid Adia Guru Syaban. Sudah mencapai 2 tahapan sekarang, memperdayakan umat, yaitu ekonomi umat, yang alhamdulillah mungkin nanti Bapak Wali Kota, Camat dan Lurah bisa singgah melihat warung Sa'ban, insya Allah. Karena acara kita sambil nunggu Bapak Sekda ya. Mungkin Pak Wali Kota ingin menyampaikan kesan-pesan buat kami, karena kami ini terus terang sangat butuh sesuai dengan firman Allah, ati'ur Rasulullah ulil amri minkum, patuhi Allah, patuhi Rasul, patuhi pemimpin-pemimpin kamu. Insya Allah mungkin sambil nunggu Bapak Sekda yang akan hadir masih di perjalanan, kami persilakan pada Bapak Wali Kota untuk memberikan tentang semangat perjuangan di dalam agama, wabil khusus memakmurkan masjid. Waliyatafadhal masykurah. Ya, baik. Duduk aja ya. Ya, duduk aja. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati dan kita muliakan Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Alhamdulillah sering kali kita ketemu. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Soleh Rahmani, yang juga guru kita. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Anwar Sanusi selaku Ketua Pengurus Yayasan Masjid Adia Guru Syaban, para jamaah yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, hadir juga di sini bersama saya Pak Camat, Pak Lurah, kemudian Bimaspol dan Babinsa, Bapak Ibu, para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh yang hadir pada pagi hari ini. Tidak henti-hentinya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kita dapat bersilaturahim melalui kegiatan keagamaan pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan mendapatkan pencerahan sekaligus juga mendapatkan manfaat dari pertemuan yang di tempat yang berbahagia ini. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang insya Allah masih istiqomah untuk tetap patuh dan taat pada perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hadirin yang saya hormati, saya mohon maaf kemarin saya dihubungi Pak Sekda untuk mendampingi beliau mengikuti kegiatan di masjid yang mulia ini, sehingga ini juga merupakan satu kesempatan yang baik bagi saya untuk bertaaruf. Kebetulan saya masih baru bertugas di Jakarta Pusat. Mungkin sebagai orang baru saya perlu memperkenalkan diri saya. Nama saya Dani Sukma.
lahir 47 tahun yang lalu di daerah Budi Kemuliaan. Kemudian saya sudah berkeluarga, anak saya 3. Saya bertugas di Jakarta Pusat sejak tanggal 23 Februari tahun 2021. Alhamdulillah ketika saya baru menjabat, beruntun ada 4 kali kebakaran, peristiwa kebakaran. Pertama sekali di Kemayoran, di Kebon Kosong. Kemudian yang kedua merembet ke Mangga 2 Selatan. Nah, dari Mangga 2 Selatan ke tempat Habib Ali di Kuitang. Dari Kuitang besoknya merembet lagi ke Gambir di Kelurahan Cideng. Namun dari keempat itu alhamdulillah yang kita cek saat itu apa kepemilikan dokumennya. Kemudian setelah kita lihat kepemilikan dokumennya hanya di Kuitang yang memang bersertifikat. Sehingga saat itu juga kita coba berkoordinasi dengan Basnas, Basis, kemudian ada beberapa stakeholder, kemudian kita rumuskan berdialog untuk melakukan pembangunan kembali area yang terbakar. Dan alhamdulillah kemarin pada tanggal 1 April Pak Gubernur meletakkan batu pertama pembangunan kembali kawasan yang terbakar. Nah, dari sana akhirnya terjadi silaturahmi yang erat dengan warga di sekitar Kuitang. Dan alhamdulillah untuk saat ini saya baru berkesempatan berkunjung ke Kemayoran, meskipun kemarin sudah mengikuti kerja bakti di RW 09 Kelurahan Kemayoran. Karena waktunya kemarin agak sedikit mepet, sehingga saya coba ada di 3 kecamatan. Kecamatan Sawah Besar, Gambir, kemudian kita lanjut ke Kemayoran. Dan alhamdulillah pagi ini kita dapat bersilaturahim. Saya melihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kiai tadi terkait dengan masjid yang mulia ini. Saya sangat terkesan. Kenapa? Ternyata memang bahwa aktivitas masjid itu tidak hanya kita untuk melakukan ibadah yang sifatnya ritual, tetapi juga ibadah sosial yang justru itu akan berdampak positif bagi lingkungan sekitar. Tadi sudah dijelaskan tidak hanya di bidang ibadah ritual saja, tetapi di bidang pendidikan juga sudah mulai dikembangkan, dan di bidang ekonomi akan juga dikembangkan. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat positif. Jadi keberadaan masjid ini benar-benar bisa melihat atau mendeteksi mana yang menjadi kebutuhan warga. Meskipun di sana ada kelurahan, tapi jangkauan kelurahan tentunya sangat luas. Yang terpenting bagaimana aktivitas tempat ibadah masjid itu benar-benar bisa memberikan kemaslahatan bagi lingkungan sekitar. Apalagi kalau yang namanya aturan birokrasi kadang-kadang sangat kaku. Ada hal yang dapat dilakukan, ada juga yang tidak dapat dilakukan. Tapi kalau untuk amaliyah di masjid ini sifatnya fleksibel, di mana ada kebutuhan satu itu juga bisa direspon. Tapi kalau sudah berbicara birokrasi, harus ada tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi lambat. Untuk itu keberadaan masjid memang menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka kita menjangkau dan meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di sekelilingnya, sehingga potensi sinergi, potensi kolaborasi antara pemerintah, masjid, yayasan, kemudian kelompok-kelompok masyarakat itu menjadi kunci bagaimana membawa Jakarta yang lebih maju dan membahagiakan warganya. Kemudian pada kesempatan ini juga saya menghimbau, sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa atau ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Biasanya menjelang Ramadan, ada pada saat aktivitas Ramadan, pada saat umat Islam khusyuk sedang beribadah, ada saja aktivitas-aktivitas yang tidak perlu. Seperti kemarin ada tawuran misalnya, yang penyebabnya itu kita tidak ketahui, tapi itu terjadi. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Apalagi di bulan suci Ramadan pada saat kita sedang khusyuk beribadah, idealnya itu aktivitas atau kegiatan sosial kita juga harus mendukung
bagaimana ibadah itu bisa dengan khusyuk kita lakukan. Jangan kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak perlu, seperti misalkan membakar mercon. Kemudian dari membakar mercon ada letupan-letupan yang dampaknya tidak hanya dampak tawuran tetapi juga dampak kebakaran, apalagi lingkungan kita yang sangat padat penduduk. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Kemudian pada saat bulan suci Ramadan juga kadang-kadang sebelum kita melaksanakan sholat subuh, pada saat kita akan sahur, biasa tuh ada geng motor, trek-trekan. Ini yang juga sangat mengganggu aktivitas ibadah kita. Jadi kita harusnya melakukan sholat qiyamul lail gitu kan, kemudian kita isi dengan trek-trekan. Ini kan sangat produktif dengan apa yang mau kita raih di bulan suci Ramadan. Untuk itu, untuk menciptakan suatu situasi yang kondusif, kami juga mengajak kalau memang ada aktivitas-aktivitas yang seperti itu, mari kita saling mengingatkan satu sama lain. Kita mulai dari lingkungan terkecil kita, kemudian nanti secara skala yang lebih besar kita akan melibatkan pilar-pilar, 3 pilar di masyarakat. Ada kepolisian, ada TNI, maupun dari camat dan lurah termasuk wali kota. Kita ikut sama-sama bagaimana menciptakan suasana di bulan Ramadan nanti menjadi lebih kondusif. Mungkin itu hal-hal yang perlu saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gitu. Baiklah hadirin jamaah rahimakumullah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang telah memberikan situasi dan kondisi di daerah Wali Kota khususnya Jakarta Pusat. Mudah-mudahan hal ini tentunya kita bisa menjaga stabilitas dari berbagai macam sudut, terutama keamanan dan kenyamanan dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Insya Allah. Makanya kami berharap bahwasanya kerjasama antara birokrat dengan pengurus yayasan ini, kami dengan sangat hormat dan sangat menginginkan untuk kerjasama informasi-informasi yang ada. Kenapa? Karena kami sebagai pengurus yayasan tentunya bukan saja berdiri baru beberapa tahun, tapi sudah 20 tahun yang lalu. Bahkan almarhum Bapak Haji Saifullah pun pada waktu saat itu ini pernah berkunjung dengan kepala basis ya DKI, yaitu Sohib Dr. Andes Edi Zubaidi dan pejabat yang lainnya. Makanya saya katakan tidak aneh kalau Yayasan Saban sudah dikenal dari semenjak istana sampai kepada para pejabat. Bahkan belum lama pun sering kami melakukan khitanan massal itu dengan kerjasama dari Pertamina. Namun sebagai penghubung, yakni almarhum Bapak Murdipi, mantan wartawan ya, beliau selalu mengingatkan kita kerjasama dengan pelaksanaan hitanan massal maupun sosial dan sebagainya. Hadirin jamaah rahimakumullah, berhubung Bapak Sekda belum tiba, masih dalam perjalanan, maka acara berikutnya adalah pelantikan Rismak Remaja Islam Masjid Adia Guru Syaban. Kepada anggota Rismak kami mengharap supaya untuk mempersiapkan diri, yaitu tampil ke depan yang insya Allah akan dilantik oleh Bapak Lurah yang akan melantik Rismak. Sekali lagi segera maju ke depan anggota Rismak yang akan dilantik. Depan sini diri. Iya Pak Lurah. Terus mana yang lain? Yang lain. Mereka mau baca sumpah janji ya.
estafet kepemimpinan Risma. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan membimbing kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan demikianlah hadirin jamaah rahimakumullah, usai sudah pelantikan tentang masalah Rismak periode 2001-2006. Sudah barang tentu harapan kami sebagai pengurus yayasan untuk selalu berperan aktif di Masjid Sa'ban ini dan sekaligus berkiprah dalam bermasyarakat, yang mudah-mudahan kalian menjadi anak yang berdaya guna bagi bangsa maupun agama, wabil khusus dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, informasi Bapak Sekda masih dalam perjalanan. Masih dalam perjalanan, yang tentunya kembali kami sebagai pengurus Yayasan Masjid Adia Guru Sa'ban sangat sekali istilahnya, terutama para jamaah, untuk memakmurkan di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena kalau Allah mengatakan dalam Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu ainama sukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Manusia akan hina dimanapun mereka berada, kecuali yang selalu berhubungan dengan Allah maupun berkomunikasi dengan sesama manusia. Konsep inilah kita jadikan sebuah sarana yang benar-benar untuk berkomunikasi dengan Allah selama bulan suci Ramadan. Kalau tadi Bapak Wali menghimbau kepada masyarakat, terutama di kalangan kaula muda, untuk tidak adanya tawuran, membakar mercun dan lain sebagainya, mari kita sama-sama duduk itikaf di dalam masjid demi untuk mencapai kebahagiaan lahir batin, selamat dunia dan akhirat. Ini komunikasi dengan Allah sangat efektif di bulan suci Ramadan. Kalau Tuan Guru kita tadi menjelaskan tentang fadilah keutamaan bulan suci Ramadan, kayak apa nilainya di sisi Allah buat umat, buat hambanya sedemikian rupa. Nah, tinggal kita berkomunikasi sesama manusia. Alhamdulillah Yayasan Masjid Adia Guru Sa'ban punya jalur komunikasi baik ke birokrat maupun kepada masyarakat umat Islam pada khususnya. Apalagi yang tergabung dalam Majelis Salim yang ada di wilayah Kemayoran, walaupun baru 19 masjid yang tergabung, itu pun tidak sedikit yang ingin bergabung dengan kami, namun mengingat menimbang bahwa jika pertemuan Majelis Salim setiap hari Senin itu bertemu mencapai 3 bulan baru masuk ke masjid masing-masing. Nah, ini sangat, sehingga para pengurus untuk istilahnya tidak merespon. Kalau masjid yang ada Kemayoran semua bergabung, itu memakan waktu yang cukup lama untuk datang ke masjid tersebut. Maka dari itu kami mengantisipasi, wabil khusus kepada pengurus masjid yang belum tergabung, kami pun sangat ingin bergabung semua yang ada di Kemayoran, namun baru 19 yang tergabung dalam Yayasan Masjid, yaitu Asyiratus Syafi'iyah 3. Di sini perlu kami sampaikan kronologi tentang masalah taklim gabungan untuk sambil menanti kedatangan Bapak Sekda yang akan datang mengunjungi masjid kita ini, bahwasanya Majelis Salim Asyiratus Syafi'iyah, yaitu setelah wafatnya Tuan Guru kita, selang seminggu kami bermusyawarah, para tokoh masyarakat maupun para ulama dan para remaja masjid, untuk menyikapi apa yang harus kita lakukan setelah Tuan Guru tidak ada. Ternyata timbul ide-ide hasil musyawarah untuk menindaklanjuti pengajian tersebut. Namun setelah hasil musyawarah kami laporkan kepada keluarga besar Al-Maghfurah Kiai Haji Muallim Syafi'i Azami. Ternyata mereka merespon, bahkan memberikan nama Majelis Salim Gabungan Asyiratus Syafi'iyah 3, di mana Asyiratus Syafi'iyah pertama adalah pusat di Kebayoran, yang kedua yaitu di Cakung, yang ketiga di Kemayoran. Alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun lamanya kami menghimpun para pengurus masjid maupun para jamaah 9 masjid tersebut setiap hari Senin ba'da subuh.
Adapun kajian-kajian kitab klasik merupakan karya ulama-ulama salafus saleh, yaitu terdiri dari 4 kitab. Yang pertama kitab tauhid, yaitu Fathul Majid. Yang kedua kitab fikih, yaitu Kasyifatus Saja. Yang ketiga kitab tasawuf, yakni Nasaihud Diniyah. Yang keempat Mizanul Kubra, yakni Rahmatul Ummah, perbedaan mazhab. Semua ini alhamdulillah ada yang sudah hatam selama 15 tahun dan masih dalam keadaan kajian yang lain. Ini tiada lain dengan maksud adalah menghidupkan kembali dan menapaktilasi para ulama yang merupakan warasatul anbiya, dan sekaligus kita ingin mencontoh mereka dalam karya-karya yang telah dibuat oleh mereka. Alhamdulillah setiap Senin subuh, nggak peduli hujan, kondisi apapun, kami tetap bergabung dari masjid ke masjid, dari musola ke musola. Alhamdulillah. Maka dari itu perlu kami sampaikan terutama kepada Bapak Wali Kota bahwa di Kemayoran ada masjid gabungan, yaitu setiap hari Senin subuh, ba'da subuh, dengan 19 masjid dengan kajian 4 macam kitab tersebut. Kenapa? Tentunya dengan alasan 4 macam ini, karena kita sama tahu umat Islam adalah wajib mempelajari dalam ilmu 3 hal. Yang pertama ilmu tauhid, yang kedua fikih, yang ketiga tasawuf. 3 ini merupakan kewajiban sebagai pilar untuk mempagarbetesi pemikiran-pemikiran dan pengamalan sesuai dengan Al-Quran maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan 3 macam ilmu lah, inilah yang akan bisa menghantarkan diri kita menjadi kekuatan iman dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua dengan fikih, yang tentunya banyak furu'-furu' yang terjadi, sehingga untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pro kontra yang satu dengan yang lain, maka kami suguhkan dengan kitab Mizanul Kubra, perbandingan mazhab. Dengan kajian tersebut 4 mazhab berbicara pandangan masing-masing, tinggal kita merespon yang mana sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini alhamdulillah sudah berjalan 15 tahun. Begitu juga ilmu tasawuf, di mana dalam dunia modern yang penuh dengan berbagai macam tantangan buat umat Islam, tanpa mempelajari ilmu tasawuf niscaya kita akan hampa di dalam hidup dan kehidupan, karena tasawuf untuk membenah diri dalam batin kita, dalam rohmah rohani kita, supaya tidak terpengaruh dengan hawa nafsu yang bisa mengajak diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah, maka dari itu sekedar untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang ada di daerah Kemayoran wabil khusus, yaitu Yayasan Masjid Adia Guru Sya'ban. Alhamdulillah. Makanya tadi kita meminta pada lurah untuk melantik rismaknya sebagai kadernisasi di masa akan datang, sebagai pengganti kami yang sudah sedemikian rupa berjuang dan berkiprah di dalam memakmurkan Masjid Adia Guru Sya'ban ini. Mudah-mudahan kita doakan mereka bisa mensukseskan program, baik program yayasan maupun program apa yang dibutuhkan oleh kita dalam hidup berbangsa maupun bernegara, wabil khusus beragama itu sendiri. Ini aja saya kira untuk Habib Ali Muhammad. Habib Ali. Habib Ali. Habib Ali mana kan? Di belakang dipanggil Habib. Bapak bang sudah kesini. Adia Guru Sya'ban ini tahu biasanya ada wiridannya, ada bacaannya, paling kurang sholawat deh. Ini masih ngajakin ratib nggak? Masih ratiban nggak? Terus
terusin ratiban. Insya Allah itu yang ngelindungin warga di kampung ini. Jadi jangan mentang-mentang udah nggak boleh kesono kemari kagak ratiban. Mau 3 orang kek, mau 4 orang kek, tetap ratiban. Kalau bisa di masjid bagus. Kalau masjid sekarang nggak bisa terlalu rame, di rumah masing-masing. Lakinya ajak bininya untuk ratiban, anaknya ajak ratiban. Insya Allah Allah melindungi kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang masjid, orang majelis taklim paham, salawat itu manfaatnya banyak. Rasulullah ngomongnya begini, sabda Rasulullah, man shalla alayya marratan atau salatan sallallahu alaihi biha asyra. 1 kali salawat yang dibaca oleh seseorang kembalinya 10 kebaikan. 10 kebaikan. 1 kebaikan aja Allah kasih kita. Dari mulai kita baru lahir sampai kita mati, dikasih 1 kebaikan aja udah cukup. Apalagi dikasih 10 kebaikan. Mudah-mudahan kita, salawat kita benar-benar membawa kebaikan kepada diri kita dan jamaah serta orang sekampung kita. Mudah-mudahan ya. Selanjutnya saya ini ngerepotin orang udah kepengen makan, mau sarapan di rumah, nungguin saya dulu sebentaran, nggak apa-apa kan? Jarang-jarang juga saya kesini. Saya juga belum lama, saya jadi sekretaris daerah baru 2 bulan. Pak Wali Kota baru sebulan. Dulunya saya Wali Kota Jakarta Selatan, bukan daerah sini. Saya pernah jadi Wali Kota di Jakarta Selatan. Saya kepengen juga ngunjungin ke sini ketika saya jadi sekretaris daerah. Dulu perasaan pernah saya datang sama zaman dulu gubernurnya, pernah saya datang ke sini. Iya, saya ngikut waktu saya kepala biro, saya pernah datang ke sini. Tapi biasa yang menyampaikan ucapan-ucapan dan sambutan gubernur, saya ngikut di belakang. Biasanya ngikut di belakang begitu. Saya ingat ke sini nih. Emang agak susah jalannya. Tadi saya hampir kejebak di pasar tuh. Ini habis ini pada mampir di pasar jangan-jangan nih. Hati-hati. Pagi ini saya memang mau mampir ke sini, kepengen mendapatkan keberkahan dari majelis taklim. Majelis taklim nggak kasih duduk orang, kita nggak dikasih juga keluasan rezeki oleh Allah. Tapi kalau kita kasih kesempatan orang untuk duduk bareng-bareng sama kita, insya Allah pada saat sempit kita dikasih keluasan. Yafsahillahu lakum. Wa idza qilan syuzu fanshuzu. Kalau suruh diri, kalau suruh pergi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat tuh. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu itu beberapa derajat. Saya ngaji udah lama banget, kok nggak jadi kiai, nggak jadi habib, nggak jadi ustadz, nggak jadi mualim. Bukan itu. Diangkat derajatnya, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi habib, ada yang jadi mualim, ada yang jadi kiai, ada yang jadi macam-macam. Ada yang jadi kayak saya jadi sekda nih, ada juga yang jadi wali kota, ada yang jadi RW, ada yang jadi lurah, ada yang dari camat gitu ya. Begitu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang duduk di majelis taklim, duduk saja di majelis taklim berkahnya banyak. Kan duduknya tidur di pojokan, ada nggak yang duduk tidur pojokan? Nggak apa-apa, dia ngikut juga. Saya kepengen baca ayat di surah Az-Zumar. Allah mengatakan begini, nggak apa-apa kan kalau saya ceramah begini, nggak apa-apa ya? Di surah Az-Zumar nih ayat ini sedikit aja saya ngomong. Ini Az-Zumar ya saya baca. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Segitu aja. Ayatnya panjang tuh. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Segitu aja saya baca. Nanti akan digiring orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka menuju surga rombongan.
rombongan. Saya mau tanya ibu-ibu, pernah masuk ke Ancol sendiri? Kemana ya? Ke PRJ sini, ke PRJ pernah masuk sendiri? Ke kebun binatang Ragunan sendiri pernah? Kagak juga. Pernah kita datang ke Maulid sendiri? Pernah sendiri? Nah, saya tanya, kalau kita datang ke majelis taklim, ke Maulidan sendiri, ada yang kenal nggak sama kita? Ya ada 1-2 orang, tapi biasa aja kan, nggak ada yang nyambut kan. Coba kita datang ke majelis taklim, ngikut di belakangnya Habib Ali Al-Habsyi, datang ke sebuah masjid, di belakangnya beliau, disambut nggak? Ada rebana nggak? Ada, bisa jadi ada rebana. Jadi masuk surga itu bisa sendirian, bisa nggak? Bisa sendirian, bisa. Rombongan bisa nggak? Bisa. Ayat ini mengatakan nanti orang-orang yang bertakwa digiring masuk surganya rombongan. Ada pimpinan rombongannya, ada pimpinan rombongannya. Enakan mana masuk ke Ancol sendiri apa enakan rombongan? Itu nih, kalau kita ngikut majelis taklim dan masjid begini nih, nanti masuk surganya kita ngikut di belakangnya Habib Ali Al-Habsyi, di belakangnya Kiai Soleh Rohmani, di belakangnya Kiai Haji Anwar Sanusi. Dia cuma nanya nanti, atau dia nanti cuma ngibarin bendera, nih bendera saya. Ibu-ibu nih kenal nggak bendera saya? Kenal, saya pernah ngaji tuh di Masjid Abdiyah Guru Syaban Ahmadiyah gitu kan. Ngikut sama Habib, dikenalin nggak? Kelihatan baunya, belum mandi, kelihatan. Oh ini ngaji, ini enggak, ini ngaji, ini enggak. Kalau dia cuma ngaku-ngaku, nggak bakalan dia berani ngegabung di situ. Di akhirat kan nggak ada yang bisa dibohongin, dia kan? Ngajinya sambil tidur di pojokan, kata Habib ngikut sini, meskipun dia tidur di pojokan. Dia adalah rombongan saya, masuk terus ngikut bareng-bareng. Kalau udah masuk ke Ancol di pintu gerbang, yang ditanya kalau rombongan, ditanya siapa? Ketua rombongannya Habib Ali. Ditanya di pintu surga, nanti ditanya, ini bener rombongannya Habib, begitu kan? Habib cuma bilang iya. Udah, tiketnya apa? Dia udah banyak tiketnya, udah punya dia. Tiket masuk surganya udah punya. Ketika beliau diperiksa, yang lain diperiksa nggak? Bisa jadi kagak diperiksa lagi. Udah masuk rame-rame sono. Udah rombongannya Habib Ali, ngikut aja udah. Makanya ngaji meskipun kita lagi capek banget, lagi ngantuk banget, biarin tidur di pojokan sono. Habib Ali kagak bakalan ngaruh-ngaruhin, iya nggak? Kita bilang, saya nggak ngaji, kenapa? Saya capek banget, saya ngantuk banget, saya repot banget. Meskipun cuma liwat sebentar, ngomong sama Habib, Bib saya lagi repot banget, saya sebentaran doang ya. Kira-kira dilarang nggak sama dia kalau kita mau jalan? Kagak. Itu yang dibilang wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tapi ada sebaliknya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir juga masuk nerakanya bareng tuh. Maka jangan salah ikut rombongan. Kalau rombongan kita ahli surga, masuk ke surganya gampang. Kalau rombongan kita ahli neraka, ya gampang juga, nggak pakai ditanya juga, itu rombongan dia, gitu kan? Kemarin lu ngikut ini nggak? Ngikut, gitu kan? Digiring saja ke neraka. Mudah-mudahan majelis ini bikin rombongan sendiri nanti bareng-bareng. Habib Ali ketika dia angkat benderanya menuju surga, kita ngikut bareng-bareng gitu. Kan saya kagak dapat ngaji, bukan soal dapat atau nggak dapat. Ngaji itu diangkat oleh Allah derajatnya. Kata ibu-ibu, saya ngaji udah lama kagak dapat juga. Terus ngaji.
Orang yang ngaji itu bukan cuman ilmu aja, pahala dan surga dari Allah. Itu yang dibilang yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Nah sekarang ini lagi agak susah sedikit ngaji. Doain mudah-mudahan COVID-nya cepat selesai. Saya mau cerita COVID sekarang, COVID di Jakarta lagi agak rawan, bahaya. Maka jangan terlalu berani ya, jangan terlalu berani. Sekarang prokesnya harus dijalanin. Prokesnya harus dijalanin. Saya tahu nih misalnya di bulan-bulan dulu, tahun-tahun kemarin sebelum ada COVID, ini pengajian jangan-jangan ramai banget. Iya, ramai banget. Sekarang dikurangin, harus begini, harus begini. Jadi jangan terlalu padat. Ini di sini banyak nggak orang yang kena korban COVID? Ada juga? Banyak juga? Enggak? Mudah-mudahan enggak ya, mudah-mudahan enggak. Jangan kepengen, jangan. Terus saya mau tanya, ini udah banyak belum yang lansia? Yang umurnya di atas 60 tahun banyak nggak? Yang di bawah 60 tahun banyak nggak? Yang paling penting sekarang yang di atas 60 tahun, pemerintah lagi upayain divaksin duluan. Karena kalau yang di atas 60 tahun kena, biasanya lebih sensitif, lebih rentan, bahaya dia. Makanya sekarang diminta untuk divaksin. Ini orang sini udah pada divaksin semuanya. Ini majelis taklim ini udah pada vaksin belum lansianya? Lansianya udah. Ada lansia yang belum. Lansia yang belum buru-buru bawa ke fasilitas kesehatan. Ini Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah nanti difasilitasin. Buru-buru didorong ke fasilitas kesehatan. Kalau lansianya udah dilindungin, insya Allah kalau terjadi sesuatu penularan, dia nggak ketularan. Kalau anak-anak apalagi umur di bawah 20-an, dia kagak ngerasa kalau dia kena. Sampai di rumah dia cium tangan sama emaknya, cium tangan sama neneknya. Dia membawa sesuatu. Dirinya sendiri nggak apa-apa, dia sehat. Dia bilang sama emaknya, saya sehat mak, gitu kan. Tapi hakikatnya ketika dia pindahin ke orang tuanya nggak kuat. Begitu. Sekarang makanya susah. Biasanya kita gunakan hadis mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani, gitu ya Bib ya. Kan biasanya kita gunakan itu tuh. Tidaklah dua orang Islam ketemu dan kemudian ketika dia ketemu saling berjabat tangan, begitu kan? Itu kan ada berkahnya kan? Sekarang kita suka salaman nggak? Kurang. Sekarang nih hadis ini jadi kita nggak begitu amalin. Bahkan saya bilang ada beberapa hadis yang sekarang ini lagi kurang laku nih. Apa antara lain? Wa tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyum di hadapan teman-teman kita itu sedekah. Sekarang kelihatan nggak senyumnya? Kagak, nggak kelihatan. Senyum dah nggak kelihatan. Yang kelihatan cuman maskernya doang. Kita doa sama Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan Covid nanti selesai, kita bisa saling senyum nanti antara kita ya. Saling salaman lagi. Mudah-mudahan Allah pulihkan ini dengan baik. Jaga kesehatan kita dengan baik, jaga protokol kesehatan dengan baik. Ini udah mau dikit lagi Ramadan. Di bulan Sya'ban, ini nama dulu namanya Guru Sya'ban ya. Guru Sya'ban. Di bulan Sya'ban ini munajat yang banyak kepada Allah. Besok dikit lagi kita masuk bulan Ramadan. Kemarin bulan Rejab udah kita ibadah yang banyak. Rejab udah banyak ibadah, Sya'ban kita banyak ibadah. Mudah-mudahan besok bulan Ramadan kita bisa ibadah. Kelihatannya ibadah Ramadan tahun ini, doain aja mudah-mudahan kondisinya agak menurun. Mudah-mudahan pemerintah ngasih kelonggaran-kelonggaran. Mudah-mudahan dengerin aja nanti pengumuman dari pemerintah. Boleh terawih apa enggak? Belakangan ini udah mulai ada cerita-cerita, mudah-mudahan dibolehin terawih ya. Kalau kita bisa pertahankan dengan baik, kalau kita bisa pertahankan dengan baik. Ini kondisinya sekarang udah agak baik. Sekarang setiap harinya sudah di bawah 1000 penularannya. Tapi saya ingatkan, di bawah 1000 itu sedikit apa banyak? Banyak. Dulu ketika pertama kali terjadi, saya masih wali kota Jakarta Selatan. Itu terjadinya di Jakarta Selatan pertama.
Berapa ribu yang terkena pada zaman itu? Enggak ada 1000. Berapa ratus? Enggak ada 100. Berapa puluh? Enggak ada 10. Berapa? 2. Mulanya dari 2. Sekarang udah jutaan. Kalau hari ini masih 500-an, banyak atau sedikit? Banyak. Maka saya minta semuanya harus waspada. Sekarang masih banyak. Doain mudah-mudahan kalau grafiknya terus turun, mudah-mudahan pemerintah benar-benar bisa ngizinin, tapi dengan prokes yang baik. Jaga itu ya, jaga itu dengan baik. Doa kalau bagi orang masjid, majamaah masjid, doa yang banyak, baca sholawat yang banyak. Mudah-mudahan Allah hilangkan nih COVID-19 dari dunia, dari permukaan bumi ini. Mudah-mudahan kita semuanya aman dan besok-besok kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan kita secara normal lagi. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf agak kesiangan saya datang, tapi saya masih dapat. Kalau ini Habib Ali anggap saya sebagai jamaahnya, masih pantas juga saya ngikut nih. Kalau di surga nanti dia ngangkat bendera, kalau dia ngangkat bendera, saya ngikut di belakangnya masih bisa nih. Bisa Habib? Bisa. Ini jamaah bisa diajak nggak masuk surga bareng-bareng Habib Ali nanti? Insya Allah kita bisa masuk surga bareng-bareng nih Habib Ali. Itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf dan terima kasih atas segala penerimaannya. Hadanallah wa iyyakum ajmain wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena pengurus masjid sudah menyiapkan konsumsi. Kalau tadi Pak Sekda bertanya udah makan belum atau belum, ya memang belum makan. Alhamdulillah bentar lagi kita makan bersama, di mana pengurus masjid sudah menyiapkan, dan insya Allah setelah makan bersama kami mohon kepada Sekda untuk meninjau warung kami, ya beserta Bapak Wali Kota, Camat maupun Lurah, karena memperdayakan ekonomi umat. Ya kita alhamdulillah tadi sudah saya laporkan kepada seluruh jamaah maupun Pak Wali Kota tentang aktivitas Yayasan Masjid Adia Guru Syaban. Terima kasih. Mari kita tutup dengan doa. Falyatafaddal masykur. Mudah-mudahan tutup majelis yang berkah pagi hari ini yang dipimpin oleh guru kita Kiai Haji Sholeh Rahmani dan dihadiri oleh para alim ulama, juga umara kita, khusus Bapak Sekda dan Bapak Wali Kota. Semoga semakin menambah keberkahan majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa kita amalkan, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, khususnya menjelang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan bulan puasa atau ibadah puasa tahun ini bisa kita jalankan dengan lebih baik, penuh kesabaran, dengan didasari oleh keimanan dan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta tulus karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya, Allah berikan kebaikan yang banyak, dan Allah berikan janji-janjinya pada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seterusnya kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita dalam taat, dalam ibadah, dan dimatikan kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.